memenuhi setiap kebutuhan, maka manusia sangat bergantung dengan alam. Contohnya yaitu ketika kita minum, maka kita akan membutuhkan air. Dari mana kita mendapatkan air? Kita mendapatkan air dari sumber mata air seperti sumur atau pegunungan. Contoh lain, makanan favorit manusia yaitu ikan. Dari mana kita mendapatkan ikan? Ikan kita dapatkan dari nelayan yang ia tangkap dari lautan. Lalu, masih banyak lagi contoh-contoh nyata bagaimana manusia sangat bergantung dengan alam. Lalu, bagaimana jika air yang kita minum itu tercemar? Dan bagaimana jika lautan yang menjadi tempat tinggal ikan tersebut juga tercemar? Maka ikan akan mati dan sangat tidak baik untuk dikonsumsi. Setiap perubahan lingkungan maka akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup. Maka dari itu kita membutuhkan keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem akan terjadi apabila terjadinya keseimbangan antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Apa sajakah itu? Faktor tersebut adalah faktor alami dan faktor manusia. Yang pertama, faktor alami. Faktor alami yang dimaksud adalah peristiwa alam. Peristiwa alam itu ada yang menimbulkan bencana, contohnya seperti tsunami, badai, gempa, dan lain sebagainya. Bencana ini bukan disebabkan oleh manusia, melainkan terjadi secara alami. Yang kedua, faktor manusia. Selain faktor alami, faktor manusia juga menjadi faktor penyebab keseimbangan ekosistem. Tidak sedikit manusia yang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Contohnya apa saja, Kak? Contohnya itu seperti yang pertama, penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan dengan membakar hutan, memburu hewan yang dilindungi, dan membuang sampah serta limbah di sungai. Serta masih banyak lagi kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kegiatan ini tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan. Kita sebagai manusia memiliki peran untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita harus berbuat bijak dalam menggunakan sumber daya alam, agar ekosistemnya dapat dijaga dengan baik. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di sungai. Bukan hanya sampah, limbah hasil olah pabrik pun tidak boleh dibuang ke sungai. Yang kedua, tidak melakukan pemburuan liar. Kemudian, apabila menemukan hewan yang dilindungi, maka kita wajib untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Yang keempat, melakukan reboisasi. Masih banyak lagi kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kira-kira apa lagi ya? Teman-teman semua bisa tulis di kolom komentar.